Es. Esnya Bu. Es teh. Es teh. Kemana lagi kelilingnya ini ya? Biar ngabisin dagangan. Es teh. Es. Perasaan ada yang ngikutin. Ah, perasaan gua aja kali. Astagfirullahaladzim. Ada apa ya, Bang? Lo dagang baru di sini ya? Iya, Bang. Lo tahu peraturan dagang baru di kampung sini harus bayar upeti sama gua. Gua okem di sini. Iya, Bos. Jauh nggak kontrakannya, Pak? Ya, kalau kontrakan sih dari sini udah deket, nggak terlalu jauh. Oh ya, ini Bapak dari mana? Dari kampung, Pak. Oh, dari kampung. Coba-coba merantau gitu, siapa tahu bisa merubah nasib saya gitu, Pak. Ya, saya doain aja semoga Bapak di sini lebih baik lah seperti orang-orang. Iya, Pak. Kita udah sampai nih, Pak, kontrakannya. Oh, pintu yang mana ya, Pak? Nah, ini nih. Oh, Duduk iya. aja dulu, Pak, sini, Pak. Tapi kelihatannya enak juga sih, Pak, kontrakannya. Adem. Ya, kalau di sini gini loh, Pak, situasinya. Ya, silahkan, Pak, duduk dulu. Iya, Pak, makasih, Pak. Oh iya, Pak. Bapak ngontrak di sini sendiri atau nanti ada keluarga yang nyusul kemari? Kebetulan saya cuma sendiri, Pak. Anak dan istri saya di kampung, Pak. Di kampung, jadi mereka nggak mau ikut. Nah, terus maksud Bapak tinggal atau datang ke sini ini untuk apa, Pak? Ya, saya coba merantau, mau mengadu nasib saya, Pak. Karena di kampung nyari duit itu susah, Pak. Ya, Ya. barangkali kita merantau gini bisa merubah nasib saya, ke ekonomi saya gitu, Pak. Ya, memang sih. Ya, sebenarnya sih, Pak, kalau masalah nyari duit, nggak di kampung, nggak di kota, sama aja. Ya, kemarin juga saya nganterin orang dari kampung juga seperti Bapak. Nah, dia kemari diajak sama temennya. Ya, alhamdulillahnya sih temennya ini emang nama saya kenal baik. Nah, dia di sini jadi buruh bangunan. Oh, Nah, ya kalau untuk Bapak kan Bapak datang sendiri kemari. Nah, terus di sini apa yang mau Bapak lakukan? Nah, kalau mau usaha, Bapak mau usaha apa? Kalau emang Bapak mau kerja, Bapak punya bisa apa? Ya mungkin kalau Bapak bisa bangunan atau sejenisnya yang kerja-kerja kasar, saya bisa bantu. untuk saat ini saya cuma pedagang es teh, Pak. Oh, jadi Bapak maksudnya kemarin tuh mau jualan. Iya, Pak. Kalau saya boleh tahu Bapak mau jualan apa, Pak, di sini? Kali-kali saya bisa bantu untuk promosiin. Ya, yang saya bisa sih ya, yang saya mampu kayaknya jualan es teh, Pak. Oh, Terus menurut Bapak lingkungan di sini gimana, Pak? ya kalau menurut saya pribadi ya karena saya udah lama tinggal di sini. Untuk wilayah sini, emang kalau tukang es teh ini belum ada, Pak. Gimana kalau sambil jualan es teh, Bapak tuh sambil jualan makanan ringan lah buat anak-anak. Ya di sini kan banyak anak-anak, Pak. Ya itu nanti bertahap, Pak. Awal-awal ya pasti saya jual es dulu. Jual es dulu. Iya, nanti kemudian kalau modalnya bisa nambah, saya kan bisa berjualan yang lain-lain, Pak. Alhamdulillah kalau Bapak ada niat dan rencana untuk ke situ. Kalau saya sih cuma bisa ngedoain aja, Pak. Moga-moga usaha Bapak ini berjalan lancar, banyak pembelinya, dan yang penting satu lagi, Pak,
hati-hati. Karena wilayah di kampung dan keadaan di kota ini 100% berbeda, Pak. Oh iyalah Pak, saya juga ngerti. Saya juga akan mengikuti adat aturan di sini Pak. Syukurlah kalau memang Bapak udah mengerti begitu. Wah iya, Bapak jangan sampai lupa. Nah, Bapak kan di sini kan untuk ngontrak. Udah ketemu sama pemilik kontrakannya kan? Udah Pak, tapi dia belum ngomongin masalah harganya Pak. Oh, kalau untuk masalah harga, saya udah dikasih tahu sama Bu Ririn. Karena setiap kontrakan Bu Ririn yang kosong, nah dia selalu bilang ke saya, gitu. Oh iya Pak. Nah, untuk kontrakan ini ya nggak terlalu mahal ya Pak. Ya kalau menurut kita, menurut saya dah sedang lah. Karena gini Pak, saya merantau sini, saya kan pasti bawa bekal untuk kontrak bulan pertama. Oh ya udah pasti kalau itu Pak. Bulan selanjutnya kan bagaimana saya dagangnya gitu Pak. Iya. Ya kebetulan juga kuncinya emang biasanya kalau kontrakan kosong, kunci saya yang pegang Pak. Oh, jadi Bapak kepercayaan yang Mbak Ririn itu ya? Ya kepercayaan sih bukan. Cuma dia selalu nitip ke saya kalau emang ada orang mau ngontrak, saya titip kuncinya ke Pak Sakta. Nah, ini berhubung Bapak udah kemari, kuncinya saya serahin ke Bapak. Oh iya Pak. Mudah-mudahan saya betah ya Pak ya. Oh iya Pak. Ya udah Oh, iya. saya pamit ya, biar Bapak usahanya di sini maju, ya. Ya Pak, makasih Pak ya. Iya Pak. Udah bisa nganterin. Mudah-mudahan saya betah lah Pak ya. Mana nih si sarang tawon? Jam segini belum datang juga. Manggil saya enakin sama gue, codet. Kayak sendirinya nggak codet aja. Sarang tawon. Kalau bukan bos gue, udah gue beri tuh orang. Tapi nggak apa-apa. Untuk saat ini gue belajar dulu dari dia. Gue ambil ilmunya. Suatu saat gue jadi bosnya. Bos, maaf bos, kirain gak ada bos, maaf. Lu kalau ngikut gue, lu kagak makan lo. Jangan tawa. Enggak bos, saya nggak ketawa bos, muka saya emang dari sononya udah gini bos. Dan satu lagi, codet. Lu harus pinter-pinter baca peta yang kemarin gua ajarin. Malam ini kita kudu berhasil. Sebab sudah sebulan kita mempelajarinya. Jangan sampai gagal. Kalau kita berhasil, kita akan pesta. Ngerti kan apa yang gue maksud? Ngerti gak? Ngerti bos. Jalan. Iya bos. Codet. Iya bos. Belakang. Siap bos. Lu ngapain jauh amat? Sini. Iya bos. Awas nih dari belakang.
disuruh ngambil. Yuk kan anak buah ai. Anak bos. Songong. Jodet. Bos, ini banyak banget bos. Kita ambil semua nih bos. Aduh, Jodet. Pelan-pelan. Aduh, kalau warga dengar, kita habis digebukin. Iya bos. Bos, ini ada 3 warna nih bos. Ada yang putih, ada yang hitam putih, sama warna hitam bos. Pilih yang mana nih bos? Kalau Jodet, aku bisa stres ini. Udah yang mana aja. Yang hitam kayak yang putih sama aja. Udah kayak beli baju lebaran aja. Cepetan udah. Keluarga keburu denger, cepetan. Aduh, Jodet. Tuh kan gua atak. Apa? Kelamaan sih lo. Kita ketahuan kok, Jodet. Gua kira siapa kali. Lu ngapain, Cin, malam-malam? Mandak mindik kandang ayam orang lu. Diam. Lu jangan ikut campur. Lu kan kecil juga. Temen gua PAUD. Lu jangan ngadu-ngadu ke RT. Awas lu. Bos, kita kaget ya bos ya. Aduh, Jodet. Lu fokus ngambil aja. Gak usah nyamperin kemari. Ini temen kecil gua. Cepetan. Iya bos. Sata. Temen PAUDku. Temen kecilku. Lu jangan ngomong-ngomong ke warga, apalagi ke RT. Awas lu kalau ngomong-ngomong. Pergi lu sono. Bos, ini jadi apa kagak nih bos? Tadi kita udah kaget bos. Mang Satan lapor ke warga, kita yang habis bos. Aduh, Jodet. Udah yang mana aja ambil. Jadi orang udah pergi. Tenang, itu mau urusan ai. Cepetan. Bos, bebek susah nangkepnya bos. Gimana kalau kita ambil ayam aja bos? Yang gampangan ini. Aduh, Jodet. Udah yang mana aja ambil. Udah dari tadi capek nungguin. Pulang udah. Iya bos. Bos. Dasar sarang tawon. Mau maling jadi kagak jadi gua dah. Suek bersiucin. Saking aja lu, temen gue lagi kecil. Kalau kata bukan temen dari kecil, Cin. Aduh, gue pites lu. Gue bingung bocah. Dari kecil, sampai remaja, sampai dewasa. Sampai sekarang Roman udah mau mati. Besok kelakuannya kagak berubah-ubah. Udah diapain nih orang? Ganggu buat keamanan gua. Kalau gini kan gua jadi dilema. Gua tangkep, gua laporin RT, teman gua kecil, teman gua main, ntar kata sekongkol lagi sama RT. Ada
kadang-kadang bener ya. Bocah kalau mau diaglok banget. Padahal babanya dulu ngedidik bener banget. Serba kecukupan. Ngapa sekarang ninggang tuanya, ninggang gedenya kelakuannya kayak gini? Malu-maluin bener. Jangan-jangan kemarin lagi gue tawarin rokok sama dia, yang gue ambil sebatang 2 batang. Kali mah duit begitu juga kali mah. Gimana ini caranya ya, biar tempat gua ronda, wilayah RT gua aman. Kendalanya satu emang ini, si Ucin doang. Kalau maling-maling yang lain mah kagak berani masuk ke wilayah sini, masuk ke wilayah gua. Ninggang dia doang nih, kampret buat si Ucin nih. Pengenan gua mah kalau mau maling, mau ngerampok, jangan di RT dewe kek, jangan di kampung dewe kek, sono yang jauh. Kalau begini kan jadi serba salah. Teman kecil, kadang-kadang kalau gua susah, kalau gua kepepet, kalau gua uduk, kadang-kadang suka minjem duit sama dia. Emang orangnya kalau lagi punya duit mah kagak pelit, kagak perhitungan, jor-joran, ada bilang ada, kagak bilang kagak. Tapi kalau begini caranya, jadi mumet juga sih gua. Kalau misalnya mainnya di mana-mana, ngambilnya di mana-mana, kan enak gua, kagak jadi pertanyaan. Untungnya gua yang mergokin. Coba kalau ninggang di orang-orang yang kagak kenal, habis lu Cin, diberi lo, diarak lo. Mendingan gua keliling dulu jadi mikirin bocah medad begitu. Alhamdulillah hari ini kita dagang pertama. Mudah-mudahan diberi penglaris. Alhamdulillah, beres juga dagangan. Halo, assalamualaikum. Iya Bu, alhamdulillah Bapak sudah dapat kontrakan Bu. Dan lingkungannya juga kayaknya ramah Bu. Oh iyalah, hari ini Bapak mau mulai dagang nih Bu. Doain ya Bu, biar rezekinya gampang. Buat keperluan ibu juga kan bisa. Iya. Oh pastilah Bu. Namanya pedagang ya harus jaga kesehatan lah. Ibu juga ya di kampung. Jaga kesehatan ibu. Anak kita. Iya. Ya yuk. Udah gitu aja. Ibu gak usah segan-segan telepon Bapak. Kalau susu dede habis. Makanan Bapak dede habis. Telepon aja langsung. Ya mudah-mudahan. Iya hari ini mau dagang nih Bu sedikit lagi. Iya Ibu
orang tua gimana kabarnya? Sehat juga, alhamdulillah ya Bu. Semoga pada sehat di kampung. Iya. Ya udah ya Bu, Bapak mau dagang juga hari ini. Ibu jaga kesehatan Ibu. Jangan terlalu capek juga. Iyalah, Bapak juga sama. Iya. Rezeki Bapak, rezeki Ibu juga kan. Ya udah Bapak mau dagang, doain ya Bu ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah anak istri pada sehat. Kita mulai dagang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dagangan hari ini habis dan laris ya Allah. ST-nya Bu. ST-nya Bu. ST-nya Bu. ST. ST-nya. Dagang es baru habis berapa gelas. Mudah-mudahan di sana nanti bisa laris. Kita jalan lagi. ST-nya Bu. ST. ST-nya. Kok sepi banget, gak ada orang ini. Pada kemana nih orang? ST-nya Bu. Pada kemana nih orang, sepi banget dah. ST. ST. ST-nya Bu. ST. ST-nya. Bu, ST-nya Bu. ST-nya Bu. ST. Aduh, pada kemana nih orang? Bang, beli ST-nya bang, bang, beli ST-nya bang, 2 bang. Oh iya iya, sebentar ya deh ya, saya turunin dulu ya. ST-nya berapaan bang? 5.000 deh. Waduh, di saya kurang bang. Bagaimana kan? Ya udah nggak apa-apa, buat Ade mak. Satu. Ini buat Ade. Ini buat Ade. Makasih ya bang. Makasih deh ya, makasih ya. Alhamdulillah. Aduh, segar banget ya ST-nya. Kita besok beli lagi yuk. Ayo. Yang atas tinggal 3. Tapi yang banyak masih di bawah. Mana lagi kita keliling gini. Ya tapi rezeki mah siapa tahu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. ST-nya Bu. ST. ST-nya Bu. Punya rokok lu. Orang pada kemana nih ya? Dari gang ke gang sih lu? ada orang. Anak buah tuh gue berhentiin juga. ST. Gila kok kagak kopi kagak ini rumahnya. ST-nya Bu. Nah, lu cari dong, lu anak buah gimana sih? Ntar gue cari dulu Bos ya. ST. Bola gua. Misi ya Om.
Namanya ini dagang baru di kampung kita. ST. Siapa itu? ST-nya Bu, Pak. Yang haus. Ada pendapatan Yang baru. haus. Besok-besok kemarin ya. Kita itu bos. Ya. Pokoknya lu amatin terus. ST. Tukang dagang yang lewat sini. Jangan sampai lolos. Siap bos. ST-nya Bu, Pak. Iya gak? S-nya Bu. Pak, S-nya. Udah kalah disebut ya. Belum sholat nih, kita sholat dulu lah. Sholat dulu lah. Sialan bener si Codet. Mana belum datang juga. Bener-bener dari pagi sampai siang sampai sore begini. Mulut udah kayak ditabokin, kagak ngerokok pisan. Awas ya kalau udah datang. Bingung. Udah mau nunggu didik, masih belum dapet juga. Kagak ada keberanian pisan. Bener dah, mana jatah parkiran mobil udah gua ambil semua lagi. Gitu dah Bos habis. marah-marah nggak ya? Hari ini belum dapet jatah ya. Codet, bener-bener dah. Takut ada dia di mari ini. Awas saya, Aromanya ini suara dia nih. dia datang kagak ada hasil. Ah, Gua bejek mah. aduh. Bos, di mari pisan. Di mana ini ya? Belum dapat jatah sama sekali nih hari ini. Kira-kira marah besar nggak ya dia ya? Bos, Gimana? Ada hasil. aduh, gimana nih bos ya? Belum ada hasil hari ini bos, belum dapat jatah sekali nih. Kok bisa? Gimana sih? Lu mau tahu nggak? Omset kita pendapatan turun drastis. Aduh, turunnya bener-bener cukup signifikan. Lu mau bulan ini kagak gajian? Lu tahu dong, lu perhatiin. Tiap orang yang dagang, mau kenal, mau kagak, harus bayar peti ke kita. Iya bos. Kapan lagi kita dapat duit banyak? Gimana sih lu? Aduh, gua pusing nih. Cuma begitu aja lu kagak becus. Sekarang, lu push up sekarang. Bos, jangan bos. Apa? Jangan. Bercanda kamu. Push up 2000 kali. Set bos. Apa lagi? Cepetan, keburu sore ini. Ya udah deh bos, saya yang salah bos. Pusing bos ya. 1, 2, 3, Kakinya 5, rapetin. 6, Kamu ini preman. 1, Lan, 3, 5, push up yang bener. 6, Kaki rapetin. 8. Ya bos. Nah begitu. 8, Lu kan 10. preman. Kecuali lu kerja di salon kali. Aduh. Pusing dah gua. Tahu dah gua tinggal dah. Tahu tungguin lo di base camp lo. Alhamdulillah udah sholat. Tenangan lah. Tenangan deh hatinya. S-nya Bu. S. Ya Allah. Masa dagangan banyak lagi. Mana mendung. S-nya Bu. S. Tapi tetap harus dagang nih. Buat kebutuhan di kampung. S.
Esnya Bu. Aduh, hujan lagi. Ini di mana nih ya? Esnya Bu. Oh nih tempat neduh nih. Aduh, es teh masih banyak. Cuacanya hujan lagi. Aduh. Mudah-mudahan dagangan saya habis ya Allah. Dan hujannya pun gak lama. Biar saya bisa ngirimin duit ke kampung ya Allah. Masih banyak lagi. Rincian lagi. 20 baru laku tuh. Bang Paul. Pak Sata. Gimana Pak Sata, dari mana? Duduk. Habis beli rokok. Toto hujan. Emang warung ada yang dekat nih rokok? Ya kalau untuk wilayah sini warung jauh-jauh Bang Paul. Berarti repot juga kalau belum malam. Iya, makanya kan saya nyaranin Bang Paul jualan es, sekalian buka warung kecil-kecilan lah, jual makanan ringan, makanan anak-anak, pasti laku sini, laris. Kan bentuk sama modal Pak Sata. Kita dagang ini sambil ngumpulin modal. Ini aja laku cuma 7, bawa 20. Ya intinya sih perlahan aja Bang Paul. Nanti juga pas begitu ada keuntungan agak meningkat, disisihkan buat modal lagi. Iya, tapi kan jangankan untuk menyisihkan, modal aja nggak balik atau kalau jualan tiap hari seperti ini. Ya sabar aja Bang Paul, emang udaranya juga ini kan lagi musim penghujan. Sabar aja, dan namanya rezeki nggak kemana, nggak barang ketukar. Allah tuh ngeliat mana umat yang sabar. Udah pasti ada godaannya, apalagi udara begini. Bang Paul jualannya es. Yang penting Bang Paul tuh sabar. Tapi jangan lupa, sabar juga harus dibarengin dengan doa, usaha, ikhtiar. Itu mah udah pasti Pak Sata. Saya kan selalu sholat, selalu berdoa. Tapi memang hari pertama ini ya dagang seperti ini, cuacanya hujan. Walaupun cuaca seperti ini Pak, saya yakin saya bisa ngabisin ini dagangan. Saya buat ngirimin ke kampung. Yakin Bang Paul, udah pasti dagangan Bang Paul habis. Yakin, seyakin-yakinnya aja. Allah pasti lihat Bang Paul. Iya Pak Sata. Pak Sata, itu gang yang arah kemana ya? Nah, kalau Bang Paul lurus ke sana nanti tembusnya jalan raya Bang Paul, jalan utama. Ya udah Bang Paul, ini kan hujannya udah agak reda nih. Oh iya Pak Sata. Saya mau pulang dulu ya. Iya. Ya Bang Paul ya. Iya Pak Sata. Aduh, harus habis ini dagangan. Anak udah minta dikirimin buat beli susunya. Aduh, dagangan masih banyak. Ntar malam apa jalan lagi ya? Ntar malam lah keluar lagi habisin, sayang. Karena kita istirahat dulu maghrib nih. Alhamdulillah sampai juga di rumah. Ya Allah capeknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Codet. Kalau gue hitung-hitung banyak juga tukang dagang di sini.
gue bakal nanggapin duit banyak ini. Emang anak buah gue yang satu itu biar awaknya kurus tapi nyalinya bisa diandalin. Kok lama datangnya ya? Waduh, nyangkut di mana dia? Apa di rumah ceweknya dia? Tapi nggak mungkin. Dia kan nggak punya cewek. Pokoknya nih, tukang dagang nggak boleh ada yang lolos. Apalagi tadi siang ada yang baru. Harusnya tukang dagang yang baru laporan dulu ke gua, baru ke RT. Apa dia laporan langsung ke RT? Ah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Gua kan okem di sini. Masa gue dilengkapin? Tapi gue tunggu hasil dari si Codet. Masa belum datang-datang juga dia? Malam ini Codet bawa duit. Gue bisa ngerokok. Aduh, bisa mabok. Si bos Bisa poya-poya. kira-kira marah apa kagak nih ya? Mana gua habis ketiduran lagi tadi. Kalau ini berjalan lancar, gue harus nambah karyawan satu lagi nih. Bos. Bos. Duduk dong sini. Iya bos. Gimana hasilnya? Cukup memuaskan kan? Tadi sebelum kemari harusnya lu mampir lu ke warung beli minuman, beli dorongan, biar kita mabok di sini. Udah nggak sabar nanggapin duit. Bos. Maaf bos. Maaf. Tadi saya ketiduran bos. Apa? Codet, you nggak bercanda kan? You pasti berhasil. You kan anak buah gue yang paling oke. You nggak bercanda kan? Serius bos. Iya. Saya ketiduran tadi. Ketiduran? Iya bos. Maaf bos. Tiduran. Terus you nggak ada hasil di sini. You ngapain kemari? Aduh, Codet. Ampun, gue mau Codet. Aduh, kemarin maling ayam gagal. Ini gagal lagi. Aduh, Codet. Ampun, gue mah. Kalau begini, Naik gajinya bos. aduh, diberhentiin, alias di PHK, alias lu bukan anak buah gua lagi. Ya Allah, jangan bos. Jangan bos. Ya udah, kali ini gua maafin. Ya bos. Sekarang kita keliling, kita pantau semua portal, kita cari pedagang yang masuk, kita cari upeti sebanyak-banyaknya. Siap bos. Codet, jalan duluan. Siap bos.
ST-nya Bu, Pak. ST-nya sepi amat nih kampungnya. Dagangan belum laris. Ah, itu ada tempat duduk. Masuk dulu ah. Aduh, capeknya dagang. Kemana orangnya? Sepi banget. Hitung dulu pendapatannya berapa nih. Tadi modal 20. Siang tadi laku 6. 6 ini tinggal 9, berarti 11. 11 kali goceng. Ya tadi bocah 3, 10.000 ya. 10 berarti lakunya. Pas 50.000, nggak cukup nih buat transfer ke kampung. Aduh, cukup buat makan hari ini aja. Ya Allah, mau kerjaan apa lagi musim begini? Udah capek, saya keliling kampung kali belum diputerin. Ya ada yang beli banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sata. Bang Paul lagi aja. Dari Dunia rasanya sempit, bertemu Bang Paul lagi. Ya habis kita muter-muter sini dagang. Sekalian mau lihat-lihat situasi kampung. Oh, mau lihat-lihat situasi kampung. Kalau begitu Bang Paul benar. Ngasohnya di sini, duduknya di sini. Ini kan pos kesayangan saya Bang Paul. Oh, Pak Sata posnya ini. Iya. Pantes ya. Kayaknya enak gitu. Enak adem ya? Adem. Besok-besok mah saya kalau udah selesai dagang malam di sini aja kali. Nah, nggak apa-apa. Menunggu rasa ngantuk. Bolehlah Bang Paul nemenin saya di sini sebuat sore. Tapi biasanya kan ada kopi kalau di pos. Kok Ya. nggak ada ini? Berhubung ini malam Jumat, emang biasanya kalau malam Jumat ini kopi jarang orang yang nganterin Bang Paul. Ya Tapi kalau untuk malam-malam yang lain biasa, normal semua. Ini ST masih banyak. Pak Sata kalau mau minum minuman aja. Kan kopi belum ada. Nggak boleh Bang Paul, ini kan dagangan Bang Paul. Nggak boleh, ini kan dagangan Bang Paul. Besok juga kan harus diganti lagi Pak Sata. Ini Oh, takut basi. Kalau mau minum minum aja nggak apa-apa. nggak apa-apa, ini aja minum. Nggak apa-apa. Yang mana aja terserah ambil. Ini sisa dagang dari pagi sampai gini hari. Cuma laku 10. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa, aman. Baru saya ngerasain Bang Paul. Teh senikmat ini, rasa tehnya berasa, manisnya pas, tidak nyekek di lidah. Ya kan, saya bikinnya pakai keikhlasan, pakai bismillah Mas Tata. Alhamdulillah bener. Orang-orang belum tahu kalau teh senikmat ini buatan Bang Paul. Ini tehnya dibawa dari kampung atau beli di Dari pasar? kampung. Oh, pantes. Ya hitung-hitung saya promosi. Pak Sata besok-besok kan bisa bilang-bilangin biar beli di saya gitu. Saya percaya kalau emang dari kampung, di sana kan masih murni, belum ada zat kimia, makanya rasanya Iya. beda kalau saya beli-beli di pinggir jalan. Kalau ini bener Bang Paul. Makanya saya bawa stok banyak. Nanti kan kalau habis saya ambil lagi gitu Pak Sata. Iya Bang Paul, maaf ya. Maafin nih, di rumah kan ada stok. Bolehlah mentahnya sebungkus mah. Iya dan ntar. Buat kalau pagi pengen ngeteh di rumah. Kadang-kadang ngopi mulu bosen, pengen ngerasain ngeteh gitu. Kadang-kadang kalau dibeliin teh celup tuh kelewat merah. Yaudah ntar Pak Sata ke rumah apa besok pagi ke rumah.
Ada masih banyak kok saya bawa stok. Ya kalau itu mah nggak usah buru-buru, kapan-kapan aja kalau saya pas mampir. Ya namanya stok banyak kan nggak mungkin langsung Iya. habis lah. Saya juga kan niatnya mau tiap hari dagang sambil ngumpulin modal. Kita dagang yang lain buat selingan gitu Pak Sata. Ini hari ini aja cuma dapat pas buat makan aja. Ya itu juga bersyukur Bang Paul, alhamdulillah. Di luaran sana masih banyak yang lebih susah dari kita Bang. Kita syukurin aja. Memang rezeki seperti apa ya? Ya kalau dibilang ini seperti bola bulat. Ya boleh diibaratkan juga seperti roda pedati. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya mungkin Bang Paul hari ini dagangannya pas. Tapi ini hitung-hitung modal udah balik kan untuk beli gula ini? Ya masih tekor sih, cuma sedikit nggak banyak. Oh, yang penting kita ikhlas Bang Paul nerimanya. Tapi kan ngomong-ngomong Pak Santa, di kampung anak saya kan perlu makan. Masih kecil lagi buat beli susu. Istri saya makan. Oh ya saya kan belum kenal dekat nih Bang Paul. Ya saya pengen tahu Bang Paul anak berapa? Anak saya kebetulan baru satu, masih kecil. Saat ini masih nyusu. Oh berarti masih balita, masih balita ya? Umur 2 tahunan lah. 2 tahun. Bang Paul berani ya ninggalin anak 2 tahun. Itu sedang ibarat apa ya? Kalau anak 2 tahun itu sedang lucu-lucunya sama kayak saya. Tuntutan ekonomi Pak Sata. Di Ya. kampung tuh nyari duit susah. Jangan kan beli susu. Ini saya kesini aja ya pakai apa tuh air rebusan nasi. Memang Bang Paul kalau di kampung itu ya maaf aja. Kalau di kampung kesehariannya apa? Kalau di sini kan saya tahu nih Iya. jualan es keliling begini. Kalau di kampung apa? Saya cuma petani Pak. Oh. Petani. Loh. Ini juga teh buatan saya sendiri di kampung. Lah bukannya kalau bertani di kampung itu makmur Bang Paul? Saya cuma kuli. Jadi tetangga punya sawah. Heeh. Saya yang ngurusin, yang maculin, yang nanemin itu saya. Oh, jadi Dibagi hasil. Bang Paul dipercaya sama pemilik tanah buat ngelola tanahnya, sawahnya gitu ya. Iya begitu Pak. Jadi gini ngomong-ngomong Sata, ini kan udah malam. Saya kan harus keliling lagi ngabisin ini dagangan. Lagian saya langsung istirahat kan, Oh, iya. mau siap-siap bikin buat besok. Oh iya Bang Paul. Maaf saya nggak bisa nemenin Pak Sata ya. Oh iya. Ini Udah minum aja. terima kasih ini ya. Iya. Saya ikhlas kok. Iya. Ya makasih Pak Sata ya. Ya sama-sama Bang Paul. Kok kagak nyangka. Gigih nih orang usahanya. Keliling dulu lah. Agak enak nanti ada warga nyariin. Es tehnya Bu, Pak. Es. Sepi amat nih kampung. Esnya Bu. Es. Sampai gagal lagi nih. Mana lagi gua kelilingnya? Bos, Orang kok bisa sepi gini? kemarin bos. Es. Es teh. Es tehnya Pak, Bu. Apa yang Es teh. bos? Es. Es. Esnya Bu. Es teh. Es teh. Kemana lagi kelilingnya ini ya? Biar ngabisin dagangan. Es teh. Es. Perasaan ada yang ngikutin. Ah, perasaan gua aja kali. Astagfirullahaladzim. Ada apa ya, Bang?
baru di sini ya? Iya bang. Lo tahu peraturan baru di kampung sini? Harus bayar upeti sama gua. Gua okem di sini. Saya nggak tahu bang. Saya baru bang di sini, saya nggak tahu. Makanya lu biar tahu, berhubung lu udah terlanjur masuk, lu harus daftar ulang 50.000. Seharusnya sih 150. Maaf bang, tapi belum ada bang. Apa? Belum dapat duit? Masa dagang nggak dapat duit? Ini kan musim hujan bang. Es tuh jarang yang beli. Pokoknya gua nggak mau tahu. Lu dagang di sini, lu harus bayar upeti. Peraturan dari mana tuh bang? Gua yang bikin peraturan di sini. Gua okem di sini. Kalau lu dagang pengen manjang, lu harus store sama gua. Tapi kalau enggak, jangan maksa gua buat melakukan kekerasan. Saya sebenarnya duit ada bang. Tapi kan buat makan, buat ngirim ke kampung. Saat ini belum ada bang. Codet, ngumpet mulu. Iya bos. Maaf ya Pak ya, saya ambil dulu. Codet, maaf. Di mana wibawanya? Kita nih okem. Masa mau ngerampok? Maaf. Codet. Sini. Jangan dagangan saya bang. Jangan. Codet. Dagangan saya masih banyak bang. Jangan bang. Jangan. Bang, jangan bang. Lepasin bang. Itu dagangan saya bang. Jangan abang. Bang, itu dagangan saya bang. Jangan. Codet. Codet. Bos, gimana nih bos? Kalau orangnya mati bos, kita dosa besar bos. Codet. Jadi mikirin dosa lagi. Mau dia mati, mau kagak, itu urusan dia. Bos, kagak ada duitnya bos. Aduh Codet, itu tas di depan lo. Oh iya bos. Ya bos, cuma ada duit gocap bos. Coba cari lagi. Pasti masih ada. Codet, sini duitnya. Codet. Bos, kita apa ini bos? Codet, itu ada batu. Iya bos. Udah palanya pukul aja. Alah, kurang keras Codet. Nih, coba kamu perhatikan. Bos, mati bos. Codet, Kemana bos? pulang.
bos. Gimana Codet? Kemana kita bos? Gimana perasaan lu nih? Senang banget bos. Nah, kepala gue puyeng banget bos. Tiduran dulu dah. Aduh. Codet. Jangan tidur lo. Bangun. Kepala gue puyeng banget bos. Sama kalau masalah puyeng juga sama. Gue juga puyeng ini. Tapi dengan kita puyeng, kita puas. Walaupun cuma 50.000. Iya bos. Silang dulu kita bos. Mabok dulu bos. Ada. Ya, iyalah dia tidur lagi. Codet. Bangun. Bangun. Iya bos. Kalau lu tidur, gua nggak ada temen yang terbuat kongkok. Ada. Kepala gue puyeng banget bos. Lo jadi okem, jadi preman. Gua ngerasa iba lo harus sadis, harus ganas. Iya siap bos, tenang itu mah bos. Kalau rasa iba lo masih tertancap di hati lo, dikit-dikit kagak tega, dikit-dikit kasihan. Mendingan lo pakai rok, lo bawa kecrek keliling. Paham lo? Paham bos. Kok minuman lu masih banyak ini? Ngabisin aja bos, udah ini udahlah. Gue udah puyeng banget bos, kepala gue dah. Steril nggak nih? Steril bos. Besok-besok jangan gagal lagi. Siap bos. Lo harus lebih agresif lagi. Minta-mintain perdagangan orang. Apalagi kita akan mendekati lebaran ini. Kita kalau ngambilkan duit, kita nggak bisa lebaran ini. Siap bos. Tenang aja bos. Aduh lupa kita tadi ya. Apa beli bos? dorongannya ya. Ngomong-ngomong lo nggak punya cewek lo? Kagak punya rumahnya bos. Nggak punya? Iya bos kawan. Emang kagak doyan cewek kali? Astagfirullah. Masih doyan bos saya bos. Aduh. Lu mabok emang segala istighfar. Tambah dosa. Aduh gimana Codet. Kepala gue puyeng banget bos. Gue tiduran dulu deh. Dasar anak gua cemen. Baru gue 2 botol. Udah joprak. Payah. Sayang ini habisin ya. Yang penting sekarang gue udah puas. Coba-coba sama okem kampung sini.
Asep kemana ini? Masa belum ada datang nih jaga? Asep makan gaji buta ini. Si codet kayak mabok lagi. Gue mau ngobrol sama siapa ini? Codet.